orang munafik ini, kata Allah, kalau mereka disuruh bangun ngerjain sholat, mereka bangun dalam keadaan malas. Tanggung nih, dikit lagi nih mau habis serial drakornya. Ada yang begitu? Tanggung nih, lagi scroll TikTok, seru banget jogetnya, lagi mulai kita pelajari, udah mulai apal gerakannya. Ada yang begitu? Mana orangnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul akhir. Nggak apa-apa lah, ngaji itu yang penting ilmunya manfaat, nggak harus sering-sering, yang penting ilmunya bisa manfaat. Mudah-mudahan Allah kasih ilmu yang manfaat buat kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Karenanya kita akan lanjutkan kajian kita di kitab kita Ar-Risalah Al-Jami'ah. Namun sebelumnya kita akan kembali mengawali dengan membaca niat belajar bersama-sama. Segenap pimpinan majelis talim, pimpinan pondok pesantren, serta para syarifah, para ustadzah yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah, serta semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya disayang Allah, dibahagiakan Allah, dilindungi Allah, dirahmati Allah, disayang Rasulullah, dirindukan Rasulullah, kelak di hari akhirat dikumpulkan dalam rombongan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya hidup dalam keadaan salihah, matinya husnul khatimah, di akhirat Allah perkenankan masuk surganya tanpa hisab, tanpa adab, birahmatika ya arhamar rahimin, bijudik ya ajwadal ajwadin, innahu waliyudzalika wal qadir alaih. Saya pokoknya belakangan di majelis-majelis saya banyakin doa, karena saya suka lihat mukanya ibu-ibu tuh kalau pas pengajian ngerti apa enggak gitu. Enggak Bu, saya enggak suudzon sama kamu Ustazah sembarangan, saya ini S2 tahu Bu. Enggak, saya enggak khawatir tentang kecerdasanmu. Saya cuman khawatir ngelihat harga BBM tambah naik, harga plastik naik, harga apa lagi, bawang, harga-harga pada naik, dolarnya naik ya Bu ya. Makanya saya kalau suka ngeliatin ibu-ibu di majelis saya bengong gitu. Saya ngerti lah, makanya mending banyakin doa aja. Apa kita doa aja nih sekarang? Ya Allah. Allah ketika bercerita tentang orang-orang munafik, Bu, saya baca ayat ini sedih. Sedih saya baca ayat ini. Tiap saya baca ayat ini saya sedih. Kenapa sedih? Ini Allah lagi cerita tentang orang munafik, tapi saya bacanya kok kayak saya ya? Sedih saya jadinya. Makanya saya berharap mudah-mudahan tidak termasuk di antara mereka itu. Apa kata Allah tentang sifat-sifatnya orang munafik? Alladzina idza qamu ila
ila sholati qamu kusala. Orang munafik ini kata Allah, kalau mereka disuruh bangun ngerjain sholat, mereka bangun dalam keadaan malas. Tanggung nih, belum ketemu satu jilbab lagi di Shopee. Tanggung nih, dikit lagi nih mau habis serial drakornya. Ada yang begitu? Tanggung nih, lagi scroll TikTok, seru banget jogetnya, lagi mulai kita pelajari, udah mulai apal gerakannya. Ada yang begitu? Mana orangnya? Alladzina idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang yang kalau berdiri ngerjain sholat, berdiri dalam keadaan malas. Yuraunan nas, senengnya dilihat orang, suka ria, suka pamer. Kalau sholat, sekali-sekalinya bangun tahajud, update status. Indahnya sepertiga malam terakhir. Padahal baru tumben. Ya Allah, ya Allah. Yuraunan nas, suka pamer sama orang. Diteleponin sama temennya nggak nyaut-nyaut, di grup rame nggak nyaut-nyaut, abisannya di nyaut tuh baru. Temen-temennya pada nyanyi, lo kemana sih? Duha tahu. Kalau nggak ada orang sholat bangun dalam keadaan males, tapi giliran kalau ada banyak orang yang lihat mendadak jadi rajin. Siapa yang kayak begitu? Ini Allah lagi cerita orang munafik, kenapa kayak mirip kita ya nih? Nih jangan-jangan bukan kelakuan orang munafik, nih kelakuan kita nih. Atau jangan-jangan kitanya yang munafik? Na'udzubillah. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka jarang ingat Allah. Jarang ingat Allah, zikirnya dikit, ingat Allahnya dikit. Guru saya Ubaba Nur tiap baca ayat ini beliau nangis, teman-teman. Beliau nangis, ya wailana, kata Ubaba gitu. Duh, celaka nih kita nih, celaka nih kita. Katanya Ubaba, ya Allah, Allah lagi cerita tentang orang munafik. Mereka jarang inget sama Allah. Mereka jarang inget sama Allah. Tapi masih inget sama Allah, tapi jarang. Ini kadang-kadang orang Islam bukannya jarang, malah sama sekali nggak inget sama Allah. Terkadang keadaan kita sudah lebih parah daripada orang-orang munafik. Dari pagi sampai ketemu malam nggak inget blas sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingetnya sama harga dolar, ingetnya sama artis cerai, ingetnya sama kasus korupsi, ingetnya sama transferan belum masuk lagi, ingetnya sama cek outan barang di Shopee. Ingat semua urusan dunia, tapi nggak inget sama Allah. Siapa yang kayak begitu? Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Amin. La yadhkurunallaha illa qalila mudabdabina baina dzalik, nggak punya pendirian kata Allah. La ilaha ula wa la ilaha ula. Kalau orang lagi rame pengajian dia ikut pengajian. Kalau orang lagi rame dangdutan dia ikut pergi dangdutan. Kalau ada lagi
pejabat kampanye dirame-rame ikut pakai baju partai. Ya Allah, la ilaha ula wa la ilaha ula. Nggak kesana sebenarnya warna kamu apa? Itu tentang orang munafik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita darinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Ini teman-teman saudaraku sekalian, orang munafik yang sholatnya itu dia nggak iniin gitu, nggak jagain. Jadi kita mesti ingat tuh, jagain waktu sholat, jagain waktu. Orang Islam seneng sholat, ya. Orang Islam itu seneng sholat. Ustazah, saya orang Islam, tapi kok saya nggak begitu seneng sholat ya Ustazah? Berarti Islam kamu belum seutuhnya. Yuk belajar lagi. Karena Bu, saya ingat umi saya. Umi saya itu abang saya bilang, orang tuh ada yang hobi belanja, ada yang hobi jalan-jalan. Umi hobinya sholat. Umi saya hobinya sholat. Almarhumah. Mudah-mudahan. Kecuali kalau emang udah nggak ada sama sekali orang di rumah, kecuali emang ya udah mau gimana lagi. Tapi selagi masih bisa saya usahakan untuk saya sholat berjamaah, saya akan sholat berjamaah. Jadi saya di kampung saya bilang sama Umi saya, Mi, saya belum sholat. Umi udah sholat? Kamu mau sholat nak? Iya Mi. Yaudah yuk. Saya pikir Umi saya belum sholat dong. Habis selesai sholat, abang saya datang. Lah Mi ngapain? Sholat, kata abang saya. Kata Umi saya. Lah kan bukannya Umi tadi udah sholat? Iya, apa-apa sholat lagi kan bagus. Kadang-kadang Umi saya tuh udah sholat, ikut masjid. Habis itu abang saya datang sholat lagi, ikutan sholat lagi. Habis itu ntar saya datang mau sholat, ikut sholat lagi. Gitu aja, seneng bener ngerjain sholat. Tapi abang saya bilang, orang ada yang hobi belanja, ada yang hobi jalan-jalan, Umi hobinya sholat. Nanti itu kalau malam, Umi saya tuh habis selesai sholat isya, sholat witir, tidur. Umi saya jam 8:30 tuh udah tidur, jam 8 kadang-kadang udah tidur. Saya belum dong. Kalau saya lagi ada di rumah biasa tuh kan, suka agak tidurnya agak malam. Umi saya tidur jam 8, setengah 9. Saya belum tidur. Nanti tuh jam 12:30 Umi saya bangun, saya belum tidur juga. Umi saya bangun 12:30, jam 1 teman-teman. Beliau pergi ke dapur bikin kopi. Habis itu selesai minum-minum kopi gitu kan, beliau mandi, beliau wudhu, seger-seger beliau sholat 2 rakaat, baca Quran, baca zikir. Sholat lagi 2 rakaat, baca sholawat, baca maulid. Sholat lagi 2 rakaat, terus kayak begitu sampai jelang subuh. Nanti kalau udah mau subuh tuh, beliau lagi zaman beliau masih sehat, jalan kaki pergi ke masjid. Sholat subuh di masjid, habis selesai sholat subuh baca zikir-zikir di masjid. Sampai jelang-jelang isyraq beliau baru pulang ke rumah. Nanti itu baru habis itu beliau siap-siapin sarapan buat abah saya ini itu. Ntar jam-jam kayak jam 8 udah beres semuanya, beliau baru tuh agak tiduran sebentaran. Atau jam-jam 10 mau ke duhur beliau tiduran sebentar, kayak begitu. Tidurnya dikit, panjangan sholatnya. Saya sampai kalau lagi pulang ke rumah ngeliatin Umi saya berasa kayak siapa yang pesantren, siapa yang nggak pesantren gitu, siapa yang ustazah, siapa yang uminya ustazah.
Ini kenapa yang ustadzahnya begini, kenapa yang bukan ustadzah begitu. Subhanallah, subhanallah. Yang memang kayaknya nih anaknya yang ustadzah dengan berkat umminya yang solehah, yang ahli ibadah. Ya Allah bu. Makanya bu, teman saya tuh ada yang bilang, ustazah belakangan nih ustazah sering sakit ya ustazah. Saya bilang, iya nih kenapa ya? Saya perhatiin habis uminya ustazah meninggal dah ustazah jadi sering sakit. Saya bilang, oh ya, bagaimanapun ya ustazah kehilangan tengadah tangan umi yang mendoakan di waktu malam. Saya bilang bener banget. Saya memang seorang ustazah teman-teman. Saya punya ilmu lebih banyak daripada umi saya tahu itu. Saya bisa bahasa Arab, saya bisa hafal banyak ayat, banyak hadis, lebih banyak daripada umi saya tahu itu. Tapi kamu lihat ternyata ilmu itu kalau tidak dibarengi dengan kemurnian ibadah, ternyata kalah sama yang ilmunya sedikit tapi ibadahnya luar biasa. Umi saya bu, ibu-ibu saya kasih contoh umi saya, biar ibu-ibu tuh mikirnya jangan yang ya ustazah itu kan siapa gitu. Saya kasih contoh kamu yang deket umi saya deket tuh kan buat kamu contoh gitu. Ya itu kan umi ustazah yang nyontoh ustazah aja ya. Iya saya juga bu, saya juga pengen nyontoh dan saya juga belajar tentu saja untuk mencontoh umi saya. Tapi saya kasih tahu juga sama kamu, jalannya orang-orang solehah, jalannya orang-orang soleh dari dulu dari zamannya Nabi Muhammad sampai ke zaman sekarang ya sama aja bu. Orang solehah cinta sholat, orang nggak solehah nggak peduli sama sholat. Jalannya udah jelas ibu-ibu saudara sekalian. Saya nggak kasih contoh kamu Hubabah siapa, Sayyidah siapa, yang jauh-jauh antah berantah yang kita nggak ketemu. Ini bu, bahkan teman-teman saya, orang-orang yang ngajinya udah rada lamaan, ketemu sama umi saya. Umi saya baru meninggal dunia 3 tahun lalu. Banyak diantaramu yang ketemu sama umi saya. Teman-teman saudaraku sekalian, kayak gitu ibadahnya. Ibu-ibu tahu, urusan dunia beliau sangat sederhana sekali. Saya liatin sendal umi saya tuh jelek, saya beliin sendal bagusan mahalan, kagak dipakai bu, nggak dipakai. Beliaunya pakai sendal, saya beliin sendal yang harganya di atas juta, nggak dipakai sama umi saya. Umi saya itu pakainya sendal harganya 40.000, kemana-mana dipakai umi saya. Saya bilang, Mi ganti yang ini dong Mi. Enggak, yang ini aja enak. Nggak dipakai umi saya. Saya kalau kasih hadiah barang-barang, saya kasih nih umi saya, Mi ini ya Mi, ini tas Mi, ini baju Mi, ini Mi. Umi saya nerima seneng hati bu hadiah saya. Masya Allah nak, kamu tuh ya nak, emang kamu punyanya banyak kok ngasih umi gitu bilangnya. Tuh para ibu, contohin umi saya, jangan banyak nuntut sama anak. Nyampe ya, umi saya kalau saya kasih barang malah beliau pertanyaannya kayak begitu, emang kamunya ada nak, emang kamunya punya banyak kok ngasih umi banyak Mi, doain aja Mi. Ya makasih banyak ya nak ya, mudah-mudahan Allah kasih kamu lipatan ganda. Nah lalu didoain panjang lebar umi saya bu. Tapi jangan tanyain tuh barang seminggu lagi, udah pindah tangan ke tukang sayur, udah pindah tangan ke temennya umi yang tukang jualan mangga di pasar, udah pindah tangan nggak tahu ke siapa aja bu umi saya kasih. Sampai adik saya tuh bilang, Kak kalau kasih umi barang Kak jangan yang mahal-mahal, umi nggak ngerti, lebih nggak ngerti lagi tukang sayur yang dikasih sama umi.
nggak usah barang bermerek. Kaimah kalau mau ngasih sama Umi, saya bilang iya deh, akan saya inget-inget tuh. Subhanallah. Demikian pula saya kasih Umi uang, Bu udah nggak tahu tuh Bu tuh jadi semen di masjid mana, jadi makanan buat anak yatim mana, jadi udah dibagi-bagi sama Umi saya dibagi-bagi itu barang. Subhanallah, sederhana sekali. Bajunya begitu, kerudungannya begitu, tampilannya begitu, nggak punya barang-barang mahal, nggak punya perhiasan-perhiasan, punya sebentaran beliau jual. Habis itu duitnya dipakai buat nyumbang siapa, buat ngasih siapa, kayak gitu Umi saya. Ibu-ibu saudariku sekalian, kalau bicara duniawi beliau sangat sederhana, tapi kalau bicara ibadah beliau sangat mewah ibadahnya. Isinya baca Quran, isinya baca sholawat, isinya baca zikir, isinya sholat, isinya sedekah. Masya Allah Bu, solehah. Saya kayaknya selama ini banyak dapat keberkahan Umi saya. Ya Bu ya, maka ibu-ibu tuh, kamu kalau solehah, mudah-mudahan Bu, anak-anak kamu nanti bisa jadi anak-anak yang jadi lebih mungkin untuk mendapatkan cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.